Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih, para pendengar setia Renungan Mutiara Pagi, dimanapun Anda berada. Salam 52. Hari ini, hari Jumat tanggal 23 April 2021, saya, Romo Agus CSSR, mengajak Bapak Ibu Saudari-saudara merenungkan Injil Yohanes bab 6 ayat 52 sampai 59. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Di rumah ibadah di Kapernaum, orang-orang Yahudi bertengkar antar mereka sendiri dan berkata, "Bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Akulah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadah. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, para pendengar setia Renungan Mutiara Pagi yang berbahagia. Dalam beberapa hari terakhir ini, Yesus dalam Injil berbicara tentang hakikat dirinya sebagai roti hidup. Hari ini kepada kita Yesus menegaskan melalui Injilnya, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman." Saudari-saudara, umat beriman terkasih, saya percaya betul bahwa ayat ini adalah ayat yang sudah kita pahami, ayat yang sudah kita hayati ketika kita menyambut tubuh dan darah Kristus. Ketika kita ambil bagian dalam perjamuan Ekaristi. Sadarkah kita saudari-saudara bahwa roti dan anggur ketika dikonsekrir oleh imam, oleh pastor, oleh romo, dia berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Bukan perubahan fisik tentu saja, tetapi yang berubah adalah substansinya. Maka dikenal istilah terjadi transsubstansi, perubahan substansi. Roti dan anggur secara radikal berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Kita percaya itu penuh iman, dan kita merindukan persatuan dengan Tuhan di dalam komuni ekaristis. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perubahan roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus itu adalah sebuah perubahan radikal substansinya. Karena itulah saudara-saudari, peristiwa-peristiwa yang terjadi misalnya ketika dalam peristiwa-peristiwa
yang kita kenal, yang kita pernah dengar, yang kita pernah baca, yang pernah kita alami, ada hosti yang berubah menjadi darah dan sebagainya ketika terjatuh. Itu mungkin spektakuler. Tetapi saudara-saudara, hendaklah itu semua membuat iman kita semakin bertumbuh, semakin mencintai Ekaristi, mencintai devosi kepada Sakramen Maha Kudus. Tetapi saudara-saudari umat beriman terkasih, saya mau katakan begini, bahwa setiap umat beriman yang ambil bagian dalam Ekaristi, yang menyambut tubuh dan darah Kristus, semestinya juga dalam dirinya ada efek perubahan yang radikal karena menyantap tubuh dan darah Kristus. Bukan hanya soal bahwa kita dijanjikan hidup kekal oleh Tuhan. Itu sudah pasti dalam iman, kita percaya yang makan dagingku dan minum darahku akan mempunyai hidup kekal dan kubangkitkan pada akhir zaman. Itu janji Tuhan. Kita percaya itu. Tapi lebih dalam lagi saudara-saudari, kalau kita yang menyambut tubuh dan darah Kristus, kita juga mengalami perubahan-perubahan yang radikal dalam hidup ini. Bukan hanya roti dan anggur, secara radikal berubah substansinya menjadi tubuh dan darah Kristus. Tapi kita yang menyambut tubuh dan darah Kristus semestinya juga mengalami perubahan-perubahan radikal. Tentu tidak harus spektakuler, tapi dimulai dari hal-hal yang kecil perubahan itu. Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, kita berubah menjadi semakin Kristiani. Hidup kita semakin ekaristis. Hidup kita semakin mencerminkan Kristus yang kita sambut. Hidup kita mencerminkan persatuan dengan Kristus, Sang Roti kehidupan itu. Saudari-saudara umat beriman terkasih, dalam bacaan pertama hari ini yang tidak saya bacakan tentu saja, yang terambil dari Kisah Para Rasul bab 9 ayat 1 sampai 20, ditampilkan kepada kita satu peristiwa perubahan radikal. Dan tokoh yang sangat kita kenal itu ditampilkan, yaitu Paulus. Tadinya dia adalah seorang yang mengejar-ngejar orang Kristiani, orang-orang Kristen. Sampai pada peristiwa hari ini yang kita dengar dalam bacaan pertama atau kita baca sendiri, di situ terjadi bahwa Paulus dalam tanda kutip ditangkap oleh Tuhan. Tuhan bertanya kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Rupanya kalimat ini terngiang-ngiang dalam hati Saulus dan meluluhlantahkan hatinya, sehingga dia kemudian menjawab, "Siapakah engkau Tuhan?" "Akulah Yesus yang kau aniaya." Saudari-saudara, berkat dialog ini dalam diri Saulus terjadi perubahan yang radikal, pertobatan. Dari seorang pengejar orang-orang Kristiani menjadi pengajar iman Kristiani. Dari seorang yang memusuhi umat Kristen, pengikut Kristus, kemudian justru menjadi pewarta yang ulung, menjadi rasul bangsa-bangsa. Ada perubahan radikal berkat perjumpaannya dengan Tuhan. Pertanyaannya kepada kita saudara-saudari, apakah perubahan radikal yang terjadi dalam diri kita karena kita berjumpa dengan Kristus? Lebih lagi karena kita bersatu secara nyata dengan Kristus dalam Ekaristi Kudus, dalam komuni ketika kita menyambut tubuh dan darah Kristus. Apa yang berubah dalam hidup kita? Semoga dengan diteguhkan oleh firman Tuhan hari ini, saudari-saudara, hidup kita semakin diteguhkan.
iman kita semakin diperbarui, kesaksian hidup kita semakin ekaristis, semakin berbuah. Artinya dalam hidup kita terjadi perubahan-perubahan berkat perjumpaan dan persatuan kita dengan Kristus. Kalau belum berubah, mulailah untuk berubah. Mulai dari hal-hal yang kecil, mulai dari sekarang ini, mulai dari diri sendiri. Selamat beraktivitas. Salam 52. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau anugerahkan kepada kami Putramu Yesus yang menjadi roti kehidupan, yang memberi jaminan akan keselamatan abadi, kebangkitan kekal. Terima kasih Tuhan, karena melalui tubuh dan darah Kristus, melalui sang roti hidup, kami boleh merasakan persatuan yang sungguh luar biasa, yang selalu kami rindukan, yang selalu kami inginkan. Semoga persatuan dengan Kristus di dalam Ekaristi Kudus juga mendorong kami untuk mengalami perubahan-perubahan dalam hidup ini, agar hidup kami semakin ekaristis, hidup kami semakin berbuah. Terpujilah Engkau Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan kita sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.